Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisha Amelia dengan NIM 251510111 dari kelas 1C, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Psikologi, Universitas Muhammadiyah, Pontianak. Video kali ini saya akan membahas materi tentang sumber ajaran Islam, terfokus pada perbedaan dan hubungan sumber primer dan sumber sekunder dari ajaran Islam, serta bagaimana contoh penerapannya di kehidupan era globalisasi sekarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester untuk mata kuliah AIK yang diampu oleh Bapak Nilwani Hamid, MPD. Baik, pertama, mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan sumber ajaran Islam. Dalam usul fikih, terdapat sumber-sumber yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum syariah. Secara umum, sumber ajaran Islam itu dibagi menjadi dua. Ada sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer ini adalah sumber yang paling mendasar dan otoritatif. Sumber ini bersifat pasti atau qat'i, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, turun melalui Rasulullah, kemudian tidak dapat diganggu-gugat ketetapannya. Sedangkan sumber sekunder ini adalah metode penalaran ketika masalah baru muncul dan tidak secara eksplisit diatur dalam sumber primer. Bisa dibilang sumber sekunder ini berasal dari hasil diskusi atau ketetapan para ulama melalui proses ijtihad. Jadi, sumber sekunder ini dapat berubah sewaktu-waktu jika terjadi perubahan atau perkembangan zaman. Baik, yang pertama kita ke sumber primer. Sumber primer itu ada dua, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah atau hadis. Al-Quran ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan sumber hukum paling utama dalam Islam. Semua hukum berdasar padanya, seperti hukum-hukum dasar, nilai etika, dan ajaran Islam semua tertulis di dalam Al-Quran berdasarkan Jurnal Yusuf tahun 2019. Legalitas Al-Quran sebagai hukum primer atau hukum ajaran Islam itu tertuang dalam Quran Surah An-Nisa ayat 105. Contohnya itu ada di perintah sholat, perintah untuk membayar zakat, kemudian larangan untuk mengkonsumsi daging babi pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 177, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada sunnah atau hadis, adalah perkataan, perbuatan, dan juga persetujuan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi untuk menjelaskan secara rinci tentang wahyu Allah atau apa yang dibahas dalam Al-Quran dalam konteks kehidupan. Jadi sunnah ini berfungsi untuk menjelaskan rinci apa yang dibahas di dalam Al-Quran. Contohnya tata pelaksanaan sholat. Dalam Al-Quran diperintahkan pada seluruh umat muslim untuk mendirikan sholat, tapi tidak dijelaskan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Nah, disinilah sunnah itu berperan. Jadi pelaksanaan sholat yang baik dan benar itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalil pentingnya ini misalnya ada di Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang menyatakan bahwa taatilah Allah, taatilah Rasul, dan kembalilah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah jika terjadi perselisihan. Ini berdasarkan jurnal Askar 2025. Kemudian kita ke sumber sekunder, ijtihad, dan lain sebagainya. Ketika muncul masalah baru di masyarakat, misalnya isu teknologi, ekonomi, kesehatan, narkoba, keuangan digital, dan lain sebagainya, itu kadang tidak ada dibahas secara spesifik atau secara teks eksplisit dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Nah, disinilah ijtihad itu berperan. Ijtihad ini adalah sebuah proses atau usaha penalaran oleh para ulama untuk menetapkan hukum Islam atas kasus yang belum diatur secara jelas oleh nas. Salah satu metode ijtihad yang paling klasik dan paling penting yaitu adalah qiyas, yaitu menganalogikan. Jadi, qiyas ini adalah menetapkan hukum untuk kasus baru dengan membandingkan dengan kasus yang lama yang sudah ada hukumnya berdasarkan ilat yang sama. Contohnya, qiyas Adnan ini menganalogikan narkoba dengan khamar. Khamar itu dalam Al-Quran sudah jelas haram, tapi untuk melihat narkoba apakah ini haram atau tidak, maka ulama itu mengkiaskan mereka melihat bahwa narkoba ini bisa memabukkan juga walaupun tingkatannya tidak terlalu berat. Jadi bisa disimpulkan bahwa narkoba ini haram hukumnya karena sesuai dengan ilatnya, yaitu sama-sama memabukkan berdasarkan Jurnal Yogi tahun 2025.
Kemudian contoh kontemporernya dalam ekonomi keuangan Islam modern itu metode kias ini bisa digunakan ya untuk menetapkan hukum berbagai produk keuangan baru, misalnya kontrak keuangan syariah dan vintage syariah. Nah, ada juga sumber hukum pelengkap lainnya dalam sumber-sumber sekunder berdasarkan ketetapan para ulama. Ada ijma, uruf, istishab, syar'uman qoblana, sar'u zar'i, sar'u zariyah, kemudian ada qaul as-sahabi. Selanjutnya kita ke hubungan antara sumber primer dan juga sumber sekunder. Nah, apa sih hubungan dari mereka berdua nih? Nah, jadi sumber primer ini menjadi fondasi yang paling dasar dalam hukum ajaran Islam. Sedangkan sumber sekunder ini berperan sebagai instrumen pengembangan untuk menjawab masalah-masalah baru yang terjadi. Contohnya, hubungan ini dapat dilihat dalam penetapan haramnya narkotika. Al-Quran ini memerintahkan untuk menjaga akal. Sunnah menegaskan larangan untuk tidak membahayakan diri sendiri. Kemudian, kias ini digunakan untuk menetapkan hukum narkoba di era modern. Kemudian kita lihat dari supremasi primernya. Al-Quran dan Sunnah tetap menjadi dasar yang paling utama, tidak bisa digantikan oleh ijtihad. Sumber sekunder digunakan ketika primer belum menjelaskan secara rinci pada kasus-kasus baru. Jadi sumber sekunder ini tetap tidak boleh menyalahi aturan yang ada di sumber primer, harus tetap berlandaskan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Dilihat dari dinamika hukum, dengan proses ijtihad ini, Islam ini bisa bernafas nih sesuai dengan konteks zaman dan juga tempat. Tentunya ini penting dalam era modern ya, di mana banyak sekali persoalan yang muncul yang tidak pernah dibahas secara eksplisit di masa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu beberapa ulama menyebut bahwa ijtihad ini perlu dibuka kembali supaya syariah Islam ini tetap bisa fleksibel dan juga relevan di era globalisasi sekarang. Sekarang kita lihat beberapa contoh kontekstual bagaimana sumber primer dan juga sumber sekunder ini berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu ada kasus vintage atau keuangan digital. Nah, bagi pelaku usaha syariah untuk menghadapi platform investasi digital ini, peer-to-peer lending atau crowdfunding berbasis syariah, tidak ada dijelaskan secara rinci atau tidak ada teks eksplisit dalam Al-Quran yang mengatur semua detail produk vintage modern. Maka para mujtahid melakukan ijtihad melalui qiyas, misalnya membandingkan dengan konsep pinjam-meminjam klasik seperti mudharabah, musyarakah, dan melihat ilatnya, sebab hukum seperti keuntungannya, risikonya, dan juga transparansinya. Kemudian contoh di kasus kesehatan atau biomedis seperti vaksin modern, terapi genetik, donor organ, dan lain sebagainya. Ini semua isu tidak ada dibahas secara langsung atau bahkan disebut dalam Al-Quran itu tidak ada, bahkan juga di Sunnah tidak ada. Nah, jadi ulama ini melakukan ijtihad dengan menggunakan qiyas atau melihat masalah mursalahnya, membandingkan dengan konsep menjaga jiwa dengan maqasid syariah dan melihat apakah di dalamnya ada unsur bahaya dan apa manfaatnya, kemudian risikonya ini apa. Kemudian dapat menetapkan fatwa atau panduan syariah yang sesuai. Dan sekarang kenapa kita sebagai mahasiswa dan juga masyarakat modern untuk memahami perbedaan dan hubungan antara sumber primer dan sekunder, apa sih pentingnya? Jadi kita itu hidup di zaman yang cepat berubah, teknologi sosial dan juga ekonomi itu bisa berubah sedemikian rupa. Tanpa pemahaman ijtihad, kita itu bisa saja menghadapi sebuah dilema yang sulit, dilema baru dengan landasan syariah yang kuat. Jadi, memahami bahwa ijtihad bukan hanya sekadar interpretasi bebas, tetapi proses ilmiah yang berakar dalam teks yaitu Al-Quran dan juga Sunnah dan prinsip syariah lainnya. Jadi, kita sebagai warga muslim bisa lebih kritis memahami fatwa, mengikuti diskusi ilmiah, dan berkontribusi pada pemikiran Islam. Nah, jadi, Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah sumber primer ajaran Islam yang tidak dapat diganggu-gugat, sedangkan sumber primer itu seperti ijtihad, qiyas, ijma, dan lainnya itu masih bisa dirubah atau direvisi mengikuti perkembangan zaman. Keduanya ini saling keterkaitan dan saling melengkapi. Tanpa sumber primer, ijtihad tidak
ijtihad kehilangan landasan tanpa sumber sekunder, Islam bisa sangat kaku dan sulit mengikuti perkembangan zaman. Jadi sebagai mahasiswa ataupun warga muslim kontemporer, kita punya peran untuk memahami kedua jenis sumber ini sekaligus mendukung pemikiran ijtihad yang bertanggung jawab agar Islam terus relevan dan rahmatan lil alamin. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi sumber ajaran Islam dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.